Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 dalam Pojokpro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini saya sudah ditemani dengan bintang tamu spesial, seorang pengamat politik, Direktur Eksekutif Indonesia Muslim Crisis Center IMC2, dan juga seorang dosen. Dan beliau adalah Mas Roby Sugara. Hari ini Jokpro berkesempatan untuk mengundang beliau untuk berbincang mengenai polarisasi politik yang diduga, yang patut diduga disebabkan oleh kelompok-kelompok radikal. Tentunya ini sangat menarik mengingat isunya sering terjadi, sering diperbincangkan di berbagai kesempatan. Langsung saja kita sambut Mas Roby Sugara. Halo Mas Roby. Hai, Terima kasih Mas Timothy. sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya. Wah. Siap. Kalau boleh tahu sedang sibuk apa nih Mas Roby? Sekarang sih sebenarnya udah masuk perkuliahan ya, ngajar. mulai langsung Ya, ya? sudah ngajar. Balik lagi ke kampus. Ya sisanya kita lewat kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya. Karena dosen itu kan ada 3 pekerjaan, pengajaran, kemudian pengabdian, sama penelitian. Nah, pengabdian kita itu adalah lewat lembaga ini, Indonesian Muslim Crisis Center. Jadi mendampingi mereka yang baru keluar dari penjara tapi kasus tindak pidana teroris. Jadi kita dampingin mereka supaya kembali lagi ke pangkuan NKRI, tidak ngebom lagi. Nggak usah lah kira-kira gitu ya, kita sudah selesai. NKRI Pancasila itu sudah selesai, jadi nggak usah lagi ada perdebatan, kita maju bareng-bareng ya kan. Nah itu kita mendampingi mereka sampai ke situ, tapi jumlahnya ya sedikit karena kan ini sebenarnya hanya penopang, karena tugas utamanya itu kan dilakukan oleh ada badan ya yang mengurusin, saya kira soal teroris, ada Densus 88 dan BNPT. Iya BNPT itunya. Kalau boleh dibagikan siapa aja tokoh yang pernah didampingi gitu? Saya nggak tahu, ada beberapa yang karena mereka kan ada yang tidak nyaman ya disebutkan ke publik, tapi ada satu ya yang saya karena sudah saya anggap keluarga di antara beberapa yang sudah saya dampingin, namanya Iqbal Husaini. Iqbal Husaini alias Ramli alias Rambo alias Kopral Jono. Dia alumni Mindanao Filipina. Dia dulu dilatih sama MLF, kelompok separatisme di Filipina, di Mindanao. Nah, dia ini udah dipenjara 3 kali. Yang pertama kasus jaringan dengan bom Bali. Yang kedua suplai senjata ke kelompok teroris Bandung. Nah, yang ketiga sebenarnya bukan kasus teroris, kepemilikan senjata. Jadi panjang banget sebenarnya proses kemudian untuk dampingin, maksud dalam arti tidak, karena proses perubahan seseorang dari yang radikal ekstrim menjadi moderat itu tidak bisa satu faktornya itu. Jadi harus ada pemerintah juga, ada tokoh-tokoh yang keluarga juga. Jadi saya hanya bagian terkecil. Tapi saya sering sebutkan karena saya sudah minta izin ke ke Iqbalnya, Rambonya itu, yaitu bagian sekarang sudah, dan saya senang karena dia sudah menjadi bagian masuk dalam jaringan bela negara yang itu masuk dalam Kementerian Pertahanan. Jadi saya senang banget bisa berteman, bisa mendampingin Rambo ya dari pas keluar tahun berapa? 2010 kalau nggak salah keluar, itu pertemanan pertama disambungin sama Ali Fauji. Ali Fauji itu adiknya Ali Imron, adiknya Amroji, adiknya Ali Gupron Mukhlas ya. Itu keluarga pelaku bom Bali ya, itu pelaku utama. Itu saya dikenalkan sama dia. Kebetulan kan Ali Fauji sudah, karena dibawa sama Ali Imron, dia juga sudah mulai moderat kan. Akhirnya saya dikenalkan. Awal-awal Iqbal Husaininya itu masih keras banget ya kan. Apalagi orang-orang yang mendampingi kelompok teroris ya, eks-teroris itu sering mendapatkan ancaman. Kemudian kita disebut sebagai
agen Amerika, wah ini agen Amerika. Tapi nggak apa-apa lah kalau sebut agen Amerika ya. Mending jangan agen lokal. Nggak ini bercandanya. Itu ancaman pembunuhan, agen lokal, agen Yahudi kan gitu. Itu juga ya berat ya, itu mungkin tantangannya lah, pahit manisnya lah. Pahitnya didampingin mereka. Nah itu lembaga saya itu kira-kira ngurusin hal-hal semacam itu, termasuk saya kira kontra narasi ya, karena kontra narasi ini penting. Jadi mereka itu kan kenapa mereka melakukan aksi-aksi bom bunuh diri, membolehkan membunuh aparat keamanan khususnya polisi, itu karena didorong diyakin oleh narasi-narasi yang ekstrim kayak hijrah, jihad, kemudian tauhid ya, kemudian takfiri. Itu kata-kata yang sebenarnya sudah eksis di ajaran Islam, tapi kemudian ditafsirkan lebih ekstrim lah, kira-kira gitu, sehingga mendorong mereka untuk. Nah kita bikin kontra narasi juga, misalkan dengan menghadirkan para mantan untuk bisa bercerita tentang pengalaman dia dan bagaimana dia bisa keluar dari jaringan kelompok teroris ya ininya. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih Mas Ruby, tapi mungkin dijawab singkat aja ya, karena kalau bisa dijelaskan secara panjang pasti lama gitu. Apa sih faktor utama atau motivasi gitu ya, seseorang bisa menjadi radikal atau ekstrim yang tadi Mas Ruby sebutkan itu? Meskipun banyak faktornya ya, yang paling sering Mas Ruby temui deh. Jadi sebenarnya pertama adalah kekecewaan ya sebenarnya. Basically ini ahli psikologi sudah sepakat lah. Itu karena kekecewaan. Nah, kekecewaan itu nanti dia akan berpikir ini kekecewaan dia tentang kehidupan dia, kenapa dia begini. Itu kemudian dia akan mencari apa penyebabnya. Kalau penyebabnya kemudian masuk kepada pemerintah, ini kan kalau narasinya semua menjelek-jelekan pemerintah, kebijakan pemerintah, korupsi pemerintah, itu dia akan terdorong self-radicalize dari bahwa gua begini tuh, gua susah itu gara-gara pemerintah gitu loh. Nggak becus lah. Nggak becus lah gitu. Ya kan. Akhirnya dia mencari lagi apa kira-kira apa yang harus saya lakukan. Ada yang kemudian ikut demonstrasi kan untuk mencari solusi bahwa perjuangan-perjuangannya diekspresikan seperti itu. Tapi kemudian kalau narasinya dia ketemu misalkan pas dia lagi jalan atau misalkan akses internet itu ketemu dengan mengganti sistem. Nah, yang paling aktif kelompok-kelompok itu dia akhirnya tertarik dengan itu, kemudian dia bisa menjadi bagian dari mereka. Prosesnya misalkan kalau yang untuk kelompok radikal ekstrim dari basisnya agama, khususnya yang dia membajak agama Islam, itu dia akan proses mengatakan bahwa masuknya mereka situ disebut sebagai hijrah. Karena hijrah ini kan sesuatu yang sakral, karena mengikuti saya kira tradisi Nabi yang dia hijrah dari Mekah ke Madinah, karena dipersekusi di Mekah karena tidak setuju dengan ajaran-ajarannya. Ini kan juga sekarang juga lagi dinarasikan, misalkan ulama di penjara ya kan, kriminalisasi ulama itu dia sering membayangkan apa yang terjadi misalkan di Mekah supaya hijrahnya mungkin kan karena tidak ada tempat yang lain, biasa hijrah ke kelompok-kelompok yang sekarang menyediakan konten-konten yang radikal, konten-konten yang sebenarnya diarahkan menyerang pemerintah. Ya sebenarnya dalam negara demokrasi sih sah-sah saja ya, tapi kan motif itunya yang harus kita lihat ya. Kalau saya melihatnya bahwa motifnya memang mereka adalah bukan jadi mereka ini hanya memanfaatkan demokrasi saja untuk kemudian sebagai kritik ya. Ketika diserang itu loh ini kan negara demokrasi, tapi sebenarnya motifnya adalah sebenarnya mendemoralisasi, delegitimasi saya kira pemerintahan sekarang, bukan hanya pemerintah sebenarnya, tapi juga satu paket dengan mendelegitimasi negara kita, eksistensi negara kita, misalnya NKRI dan Pancasila. Dan itu fakta-faktanya banyak kalau melihat, kalau geser ke kelompok Hizbut Tahrir sebenarnya. Nah, tadi yang saya sebut radikal ekstrim itu kelompok-kelompok teroris ya. Kelompok Hizbut Tahrir itu kan sebenarnya kelompok lebih politis. Dia sampai hari ini belum di Indonesia
ditemukan fakta dia menggunakan aksi-aksi kekerasan itunya. Nah, kekecewaan itulah sebenarnya yang paling mendasar kenapa misalkan dia ini. Nah, kemudian juga ada satu lagi, orang-orang seperti apa sih sebenarnya yang kemudian dia tertarik sama konten-konten yang seperti itu. Itu ada yang mengatakan bahwa rata-rata ini penelitian di seluruh dunia ya, maksudnya samplingnya seluruh dunia. Jadi rata-rata orang-orang teknik itu mudah tergiur. Jadi yang sarjana teknik itu mudah tergiur terhadap kelompok-kelompok ekstrim itu, radikal ekstrim. Kenapa? Katanya di penelitian itu komponennya sama antara orang-orang teknik yang eksak dengan kelompok radikal, komponen jadi kolamnya itu sama. Orang teknik itu kan zero toleran, hitam putih. Jadi kalau zero toleran itu kalau kita membangun sebuah jembatan atau gedung tuh kan nggak boleh ada kesalahan. Zero toleran, jadi hitung-hitungannya lupa supaya nggak roboh kan, jadi kaku gitu kan. Nah, yang kelompok radikal ekstrim kan kaku juga, hitam putih, halal haram, darul Islam, darul harbi, darul kufar gitu kan. Jadi lah itu hitam putih. Jadi komponennya sama. Ini sekitar 400 ya. Siapa ada buku namanya Engineering of Jihad. Jadi isinya adalah mereka termasuk saya kira Dr. Azhari. Dr. Azhari itu eksakta, bukan dokter ya, kemarin dirilis itu dia dokter tapi dia di bidang engineering ya ininya. Itu kemudian Abdullah Azzam, Osama bin Laden, terus yang pelaku yang membajak pesawat di Amerika yang diinikan ke menara kembarnya. Itu orang-orang teknik. Nah, disebut juga bahwa di buku itu karena mereka gagal dengan karirnya gitu loh. Jadi kebanyakan mereka itu gagal karir, meskipun itu tidak bisa digeneralisir karena ada juga di India kasusnya dia orang teknik lagi bagus-bagusnya karirnya, tapi dia meninggalkan karirnya, dia bilang untuk dia berkhidmat mengabdi kepada agamanya dengan kemudian membantu perjuangan umat Islam. Nah, membantu perjuangan umat Islam itu gabung dengan kelompok-kelompok radikal ekstrim begitu. Tetap naik. Jadi memang polanya rumit ya, banyak sekali untuk mengatakan bahwa sebab-sebabnya apa sebenarnya. Kemiskinan iya juga menjadi pendorong, tapi tidak semua misalkan orang-orang miskin juga bisa ikut terlibat. Buktinya yang kelompok teroris yang Al-Qaeda itu mereka orang-orang berduit, kelas atas. Di kelas atas gitu loh. Yang oleh Karen Armstrong dibilang bahwa pelaku-pelaku individunya justru sebenarnya sekuler. Sekuler dalam arti bahwa dia mendapatkan pendidikan sekuler sebenarnya, bukan pendidikan agama. Yang dia misalkan dari kecilnya ngaji di madrasah, belajar Quran dan lain, sampai kemudian di S3-nya doktoralnya juga tentang Al-Quran, tentang kajian Islam, tapi orang-orang teknik di situ. Tapi kalau di Indonesia itu kebanyakan pelaku teroris yang saya hampir baca 500-an itu minor sekali yang dia lulusan sarjana, jadi masih paling banyak tuh SMA. Tapi ya kita juga nggak tahu ya ke depan itu pasti akan mengalami upgrading dari segi pendidikan, semakin baik, semakin negaranya semakin baik, dan kemungkinan ketika semakin baik pendidikannya juga aksi-aksinya kemungkinan ya kan akan mengalami peningkatan, upgrading itunya. Nah, kita sadar, ya itu tadi, saya mau masuk di situ, Mas Robi. Kan kita sadar bahwa aksi-aksi mereka itu selalu akan dinamis lah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga mungkin ya kan. Nah, bahkan yang tadinya di luar kekuasaan sedikit-sedikit masuk nih ke dalam kekuasaannya. Untuk menuju sebuah kekuasaan itu kan harus masuk dalam lingkup politik gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga Hizbut Tahrir gitu. Nah, kalau saya sih berprinsip bahwa kelompok-kelompok ini sebenarnya diberikan ruang yang terlalu luas, terlalu bebas di pemerintahan sebelumnya gitu. Nah, apakah Mas Robi juga punya data atau penelitian yang sama bahwa kelompok-kelompok ini semakin membesar itu di Indonesia khususnya, itu di pemerintahan yang lampau gitu? Iya. Jadi sebenarnya kita harus membedakan, ada kelompok-kelompok yang tadi saya sebut radikal ekstrim. Dia tidak setuju misalkan dengan cara apapun merebut, mengganti sistem pemerintahan itu dengan cara masuk misalkan ke sistem, ke parlemen, kemudian dengan membuat partai politik atau gabung ke partai politik atau infiltrasi ke
sana ya. Itu kelompok-kelompok Al-Qaeda itu saya kira kalau Al-Qaeda mengalami evolusi, ISIS jelas ya, karena dia bilang tidak bisa dicampurkan menurut dia gerakan Islam itu dengan demokrasi. Yang bersih dengan yang kotor itu nggak mungkin disatukan. Tapi ada kelompok-kelompok yang sebenarnya juga lebih pragmatis. Pragmatis itu seperti misalkan ini sebenarnya spiritnya dari kelompok Ikhwanul Muslimin ya. Kelompok Ikhwanul Muslimin itu kan di Mesir sudah disebut sebagai teroris, Arab Saudi disebut teroris, Turki sekarang mengambil peran untuk kemudian menampung ya orang-orang yang dari Ikhwanul Muslimin yang kabur dari Mesir. Nah, di Indonesia itu juga banyak, saya kira ada beberapa kelompok yang itu terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin. Jadi apa maksudnya? Jadi dia akan mengikuti ritme demokrasi, sistem demokrasi, dia membuat partai politik. Kemudian dia mengajak, apalagi punya potensi di Indonesia adalah mayoritasnya umat Islam misalkan sekitar 80%. Dia akan menjual jargon-jargon Islam, politisasi agama untuk menarik supaya misalkan dia mendapatkan kursi yang banyak. Nah, setelah dapat kursi yang banyak itulah baru dia bisa melakukan perubahan-perubahan sistem. Yang paling santer itu sebenarnya mengembalikan yang piagam Jakarta itu yang menjalankan dengan syariat Islam itu. Nah, itu kelompok-kelompok itu eksis. Yang paling, tetapi juga kelompok ini juga memang tidak tunggal ya gerakannya. Misalkan kita sebutlah Partai Keadilan Sejahtera kan. Saya kira dia juga sudah berevolusi cukup keras ya untuk kemudian menarik suara. Dan saya sering melihat, saya melihat misalkan suara dia di parlemen kan mentok di angka berapa? 7-8% lah ya. Nah, setelah itu kan dia akhirnya mengalami perubahan. Saya melihat juga corak PKS sekarang itu seperti Islam Nusantara ya. Jadi misalkan saya melihat praktek-praktek keagamaannya juga seperti Islam Nusantara, seperti beda dengan PKS sebelumnya kan. Misalkan ada praktek-praktek keagamaan di kita disebut sebagai praktek yang tidak memiliki landasan ajaran dari Islam. Tapi sekarang dia sudah mulai ini. Nah, itu juga saya kira mungkin juga menarik ya, Partai Keadilan Sejahtera yang diklaim sebagai salah satu partai Islam. Nah, kemudian kelompok-kelompok lain ada, kalau kita lihat perkembangan sekarang ya, baru ada Partai Masyumi juga deklarasi lagi ya, meskipun nanti kita lihat apakah dia lolos enggak di KPU-nya. Ada Partai Umat yang Pak Amin Rais, ada Partai Pelita yang Pak Din Samsudin ya kan. Terus ada yang partai yang didirikan oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Saya lupa nama partainya, yang kemarin kan salah satu ketuanya itu ditangkap oleh Densus 88 ya. Farid Okbah namanya itu dari Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah itu memiliki afiliasi ke Al-Qaeda. Nah, Al-Qaeda kan yang dia radikal ekstrim loh. Ini kok dia kemudian dibikin partai politik. Udah mulai. Ya, itu sepertinya dia juga terpengaruh, saya kira mengadopsi gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin. Artinya dia sudah mulai berdamai, mulai pragmatis. Ya sudahlah, dia melakukan itu kemudian untuk bisa menarik massa, dan dia akan melakukan perjuangan di parlemen. Karena mungkin juga dia melihat bahwa perjuangan kekerasan, perjuangan yang head to head sampai hari ini mereka belum menemukan sampling yang berhasil maksimal. Iya, yang maksimal kan. ISIS yang disebut sebagai paling masif, paling keren aja akhirnya tumbang kan oleh aliansi internasional. Saya kira digebugin pakai senjata. Nah, jadi sulit ya, cara lain apa? Ya mungkin dia juga akhirnya yang Jamaah Islamiyah juga berdamai juga akhirnya dengan kemudian, tetapi kan kenapa mereka ditangkap? Karena mereka masih menggunakan Jamaah Islamiyah. Itu kan di tahun 2018 kalau nggak salah pengadilan ya, tahunnya saya antar 2018 sampai 2019 itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bahwa Jamaah Islamiyah adalah korporasi terlarang. Jadi orang-orang yang menggunakan kata itu maka itu akan menjadi bisa dikenai tindak pidana teroris. Meskipun misalkan banyak yang berpendapat bahwa Jamaah Islamiyah sekarang
dia belum mengaplikasikan kekerasan ya, bikin partai politik itu kan, karena ada yang mengatakan bahwa salah satu indikator bahwa keberhasilan sebuah deradikalisasi atau disebut sebagai disengagement, jadi living from violence, itu salah satunya adalah ketika dia ikut berkontribusi melakukan pemilu, partisipasi terhadap pemilu. Nah, ini juga kemarin kan juga ada faktor dorongan aksi bela Islam ya. Saya melihat dari beberapa teman-teman yang dulunya adalah jamaah Islamiyah terlibat pada peristiwa teroris karena dia dihukum tindak pidana teroris, itu kemarin terlibat, misalnya beberapa di antaranya ada mencoblos Prabowo, karena ketegangan di sana itu kan waktu Pak Jokowi sama Pak Prabowo kan keras sekali ya, dan dia dengan sukarela itu kemudian dia berharap Prabowo bisa menumbangkan Pak Jokowi, karena di belakang Pak Jokowi di situ narasinya itu adalah anti agama kan, komunis kan gitu kan narasinya. Akhirnya mereka mendorong untuk kemudian harus memilih Pak Prabowo ya. Nah itu yang menurut saya juga harus dilihat. Jadi ada yang main yang berhadap-hadapan langsung, ada yang main juga di dalam kolamnya itu, ada yang kemudian yang tidak terasa, yang itu sebenarnya berbahaya adalah mereka para supporter. Supporter yang offline dan online ya, itu bisa tokoh-tokoh publik, bahkan partai politik dan lain sebagainya, itu yang menghiasi ya, kemudian itu menjadi mereka terlihat kuat, dan bisa jadi itu akan mempengaruhi narasi-narasi yang berkembang di masyarakat. Jadi kontribusi tokoh itu dalam mendukung ya, apapun itu yang komentar ya, yang saya sering menyebut misalkan Fadly John misalkan, yang saya kira cukup juga menarik ya, karena dia selalu berada di barisan, kalau ada penangkapan teroris dia selalu ada di barisan kelompok-kelompok yang ditangkap oleh Densus 88 gitu ya. Kemarin kasus Dr. Sunadi di Solo kan. Nah itu karena itu kelompok-kelompok jamaah Islamiyah ya. Nah itu juga saya kira mempengaruhi betul ya. Bagaimana misalkan kelompok radikal. Jadi ada yang ya hanya ada radikal saja. Jadi radikal itu kan sebenarnya termnya baik kan. Baik dalam arti secara istilah, secara definisi. Tapi ketika dalam implementasi itu harus kita lihatnya dalam konteks tertentu. Radikal perjuangan para pahlawan kita ya jelas baik karena melawan penjajah. Penjajah itu suatu yang buruk. Nah persoalannya negara yang sudah kita dapatkan kemerdekaan, terus ada orang-orang lagi yang kemudian ingin merubah lagi negara kesatuan yang itu sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kita. Itu kan radikalnya dalam konteks yang tidak tidak nyambung gitu, tidak kontekstual gitunya. Sehingga radikal itu memang harus hati-hati ketika implementasi, mungkin secara pribadi ya, dan itu juga lihat konteksnya. Radikal juga bisa menimbulkan intoleran ya. Contohnya misalkan dia ingin mengamalkan ajaran agama Islam lah contohnya, ingin kembali kepada Quran dan hadis, kan radikalnya begitu. Nah ternyata ketika melihat di lapangan kan banyak kearifan lokal, budaya-budaya lokal yang itu sudah gabung dengan seperti amalan keagamaan ya, kayak misalkan tahlilan gitu kan. Terus ada wayang kemarin jadi kontroversi, kearifan lokal. Kemarin pawang yang juga rame kan. Ya itu kemudian disebut sebagai sesuatu yang tidak memiliki kaidah agama. Nah itu juga radikal yang kemudian diimplementasikan menjadi intoleran terhadap praktek-praktek budaya yang lainnya. Nah, apakah mereka ujungnya akan menjadi teroris? Belum tentu juga. Tapi teroris rata-rata adalah berasal dari kelompok itu gitu loh. Lebih banyak itu, jadi tangganya tuh masuk ke situ dulu, ke intoleran itu, ini dari radikal. Nah, kalau misalkan lebih tinggi lagi orang-orang radikal itu, loh ini nggak, kalian melakukan upaya amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah yang mungkar itu kan
budaya-budaya yang itu tidak ada dalilnya. Kemudian dia melakukan dakwah, bahkan juga yang lebih keras, misalkan melakukan pencegahan nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran itu karena membiarkan praktek-praktek keagamaan yang menyimpang menurut mereka itu kan sebuah perbuatan dosa membiarkan. Jadi mereka harus mencegah, kalau bisa membumi hanguskan. Nah, kemudian ada kritik lagi. Ya percuma juga kalau kalian melakukan nahi mungkar terhadap kelompok mereka, sementara sistemnya adalah masih sistem bukan berdasarkan Al-Quran. Jadi kayak cukur jenggot gitu loh, kata mereka. Itu harus bagaimana? Ya harus mengganti sistemnya dong. Sistemnya, nah itu yang kemudian itu naik radikalnya itu sebagian memilih cara yang frontal, kekerasan, terus yang itu dipelopori oleh sekarang ISIS. Al-Qaeda lewat Jamaah Islamnya sudah mulai melunak, dia sudah bikin partai politik, masuk juga menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Dia bikin yayasan, bikin pendidikan kan, membaur ke masyarakat. Karena mungkin dia juga punya strategi ingin merebut dari dalam. Nah, yang paling rentan sebenarnya kalau mereka melakukan infiltrasi ke dalam itu dia akan menginfiltrasi satu lembaga pendidikan. Jadi dia kalau misalkan dia punya bargaining politik ya, sekiranya nanti ke depan Indonesia misalkan ada kelompok-kelompok yang radikal seperti ini yang dia mau menginfiltrasi dari dalam, itu menjadi punya kekuatan politik seperti waktu zaman eranya Pak SBY lah ya. Itu kan masuknya tuh pintunya lewat situ tuh banyak ya kan. Jadi dibiarkan oleh Pak SBY itu kelompok-kelompok radikal, bahkan dengan entengnya kelompok Hizbut Tahrir itu bikin acara di Senayan ya, di Gelora Bung Karno dan khilafah, kemudian mencaci negara kita. Padahal itu dia menggunakan fasilitas negara yang dibiayai. Nanti kalau misalkan dalam proses pemilihan presiden, dia menjadi suatu koalisi yang dia memenangkan pertarungan di Pilpres, dia kemungkinan akan menginginkan misalkan ngambil di Kementerian Pendidikan. Apalagi Kementerian Agama. Itu sudah selesai itu. Kenapa? Karena Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama itu yang memegang kurikulum pendidikan. Dari situ, itu sudah selesai lah. Tinggal sisanya ya dia bisa menguasai struktur masjid. Ekonomi sebenarnya itu bisa belakangan ya. Karena saya kira dimanapun sejarahnya ya, bahkan di era penjajahan kolonial Belanda itu selalu meng-hire teman-teman Tionghoa untuk yang ekonomi. Bahkan Iran pun saya kira harus kerjasama dengan, jadi nggak mudah kalau ekonomi. Tapi yang meningkat politiknya, nah, pendidikan sama agama, Kementerian Pendidikan sama Kementerian itu yang sebenarnya harus steril betul dari kelompok-kelompok itu. Jadi suatu saat saya juga kita kan nggak tahu ya ke depan tuh bagaimana ya, mereka bisa jadi menguat menjadi sebuah bargaining politik yang ini tuh bisa, dan pelan-pelan ya artinya adalah NKRI Pancasila itu hanya menjadi sebuah slogan saja. Dan ini menarik ketika saya baca tesisnya Habib Rizik yang dari tentang Pancasila, tentang Pancasila. Dia yang kemudian akhirnya diterjemahkan oleh dibukukan menjadi NKRI Bersyariah. Itu saya baca 2 kali tesisnya itu, bahwa Pancasila itu sebenarnya suatu tatanan yang kosong. Jadi bergantung pemimpinnya nanti yang ngisi. Itu bisa lebih ke kiri, dia sebutkan di eranya Bung Karno, itu bisa menjadi sangat Jawa itu kejawen di zaman era Pak Harto, kemudian bisa menjadi sangat liberal setelah direformasi kan gitu. Nah itu artinya bahwa yang penting harus dilakukan adalah pemimpinnya yang dia harus coraknya adalah untuk kepentingan Islam. Maka rasanya pasti akan rasa Islam. Pertarungannya itu kan dia memiliki momentum buku itu. Buku itu sebenarnya judulnya sih nggak ke NKRI Bersyariah, dia hanya melihat peluang gitu loh. Peluang di negara Pancasila gitu loh. Jadi peluangnya tuh bisa begitu, tapi kemudian diterbitkan, dipublikasikan lewat buku menjadi NKRI Bersyariah. Tahun berapa itu buku itu?
bukunya sudah lama sebenarnya. Itu kan saya baca aja tahun sejak apa ya? Kalau kan waktu Habib Rizik tahun 2009 yang waktu dia di penjara yang kasus Monas itu ya, di zaman Pak SBY ya itunya. Nah, itu yang peluang-peluang itu yang kemudian dia melihat ya. Dan saya menarik menurut saya bacanya. Dan itu kemudian momentum Jakarta yang kemudian dipimpin Ahok menjadi titik arena narasi yang kemudian. Nah itu cukup di situ dulu, ya, Mas Robi. Saya mau masuk ke situ. Ya. Jadi kan memang kita sadari lah bahwa kelompok-kelompok itu akhirnya mau nggak mau mereka mengambil peran dalam Pilpres 2014. Bahkan yang paling ekstrim tadi Mas Robi sebutkan tuh Pilgub DKI itu 2017. Nah, mungkin nanti Mas Robi bisa melanjutkan analisisnya. Tapi menurut saya yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar sih peran mereka membuat masyarakat kita itu akhirnya terpecah belah dengan menggunakan isu-isu agama. Dengan peristiwanya itu Pilgub DKI itu. Kelompok-kelompok ini perannya bagaimana sih sebenarnya? Oh ya, saya kira peran mereka itu memang banyak ini ya, banyak sisi-sisi lain ya. Di sisi lain adalah pada akhirnya momentum ini bisa menguatkan religiusitas ya. Religiusitas, kemudian militansi terhadap agama, dan ketika religiusitasnya tinggi, militansinya tinggi, itu kan otomatis pengorbanan untuk agamanya itu kan menjadi tinggi. Saya ambil contoh lah, ketika kasus serangan antara Hamas Palestina dengan Israel itu kan, orang sudah mulai sumbangan untuk solidaritas di Palestina. Itu ada satu orang, saya kira dia di pengajiannya itu kemudian membuka dompet donasi itu bisa sampai 30M, coba bayangin. Itu baru satu orang, itu belum lembaga-lembaga charity yang kemudian juga membuka donasi untuk itu. Nah, ini menurut saya juga jadi sudah kayak lingkaran setan lah. Jadi antara orang-orang yang memanfaatkan religiusitas sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dengan orang-orang yang memanfaatkan ke arah politik. Meskipun sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa kalau dalam konteks mereka dimanfaatkan oleh politik, ya sudahlah, itu bisa jadi setelah menang juga mereka ditinggalkan gitu lah. Akhirnya mereka balik lagi ke lapangan, jadi orang jalanan lagi, kemudian berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Itu sama sebenarnya kelompok Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah juga begitu. Jadi saya nggak tahu ya, karena Turki juga kan sekarang lagi diopenin sama Turki kan. Jangan-jangan nanti, karena waktu diusir di Mesir itu kan yang nampung itu Arab Saudi. Waktu itu di era-era tahun 1970-an ya, kan ada momentum Anwar Sadat juga terbunuh ya oleh sempalan dari Ikhwanul Muslimin waktu itu, karena tidak setuju perjanjian damai dengan Israel waktu itu, Anwar Sadat yang Camp David itu. Ditampunglah di Saudi, yang kemudian berhasil meradikalisasi Osama bin Laden, dikirim proyek perang di Afghanistan ya, di situ. Habis itu kan Saudi sekarang menilai kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok teroris, ya kan? Sekarang diinin sama Turki. Turki itu menurut saya juga kejam juga sebagai sebuah negara ya. Ini penting juga didengar oleh kelompok-kelompok pencinta Erdogan ya. Kemarin saya lihat di ini nggak ada yang komen tuh. Erdogan menyambut Perdana Menteri Israel ya dengan karpet merahnya. Saya bilang, ini kemana nih para pecinta Erdogan? Nah, Erdogan, pemerintah Turki itu waktu kasus ISIS misalkan, karena Erdogan berada di koalisi yang ingin menjatuhkan Bashar Assad bareng dengan sama keinginannya dengan Amerika, beberapa negara Eropa, dan termasuk Arab Saudi. Bashar Assad yang dia secara ideologi Syiah itu supaya diganti dengan lewat proses demokrasi di sana. Nah, dia tahu bahwa dia tidak mungkin intervensi langsung kan. Ini akan menyalahi saya kira persoalan dengan hukum internasional.
Akhirnya bikinlah proxy war. Nah, orang-orang yang kemudian dia kan menyerukan jihad dari kelompok-kelompok yang ekstrimnya yang lagi berkonflik ya, aktor-aktor konflik di Suriah itu, dia sengaja dibukalah perbatasan itu kan. Masuknya kan dari Turki. Orang Indonesia ada yang bilang 500, ada yang 1000. Di Eropa sampai 15 ribuan orang masuk ke situ, lewat situ, dan dia membiarkan dia masuk ke situ ya kan. Yang posting internetnya juga kan, yang waktu itu saya kira sangat masif banget tentang radikalisasi di internet. Tahun 2013, 14, 16 sudah mulai menurun kan ininya, karena nggak berhasil untuk menjatuhkan Bashar Assad. Jadi bisa jadi kalau dalam perspektif politik mungkin juga kita nggak mesti harus terlalu khawatir misalkan ya. Tapi kecuali tadi menginfiltrasi bahwa dia sudah masuk secara smooth ke Kementerian Pendidikan sama ke Kementerian Agama. Wah itu sudah menurut saya. Cilaka 12 ya? Ya, 2 periode saja itu sudah selesai menurut saya. Kalau dia bisa 2 periode menduduki Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, itu sudah selesai lah. Kurikulum sudah mulai, karena basisnya kan di situ ya, ininya. Ketimbang misalkan BUMN yang lain-lainnya ya, itu sebenarnya itu juga pokok, tapi kan itu terkait dengan keuangan negara saja itunya. Meskipun dia juga ada yang mengatakan bahwa masuknya ke situ supaya hancur kan, karena sekarang negara hancur itu di negara demokrasi itu karena ekonominya runtuh ya. Ekonomi runtuh itu politik udah pasti berpengaruh, gonjang-ganjingnya ke situ. Nah, saya ingin Mas Robi sedikit mengomentari Mas Robi peristiwa Pilgub DKI 2017. Silakan nanti mau dikomentari sejauh mana dan korelasinya dengan Pilpres 2019 nih. Karena kita sadari atau tidak bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini ya dikemas gitu. Dikemas seolah-olah calon presidennya umat Islam tok gitu loh. Oleh segelintir kelompok lah, oleh kelompok-kelompok itu. Nah, bagaimana Mas Robi melihat fenomena Pilgub DKI 2017, Pilpres 2019 dengan perkembangan kelompok-kelompok radikalisme yang ekstrim yang mulai infiltrasi ke situ ya? Iya. Nah, memang kan sebenarnya secara ikon yang simbolik itu sebenarnya pertama adalah Gubernur DKI sekarang ya, Anies Baswedan. Itu ikonik sebenarnya. Dan Anies juga sebenarnya mendapatkan momentum dukungan dari kelompok-kelompok yang cenderung radikal di saat itu karena memang dia berhadapan dengan Ahok ya. Ahok yang katakanlah Kristen, non-Muslim kan, sehingga tokoh Anies menjadi dipenting. Karena sebenarnya kan Anies juga bagian dulu dari para Madinah, bagian yang disebutkan oleh kelompok-kelompok kanan misalkan adalah bagian dari kelompok liberal yang waktu itu saya kira ada jaringan Islam liberal ya, itu menjadi bagian klaster itu. Tapi karena tidak ada pilihan, kemudian Anies menjadi ikon, dan menurut saya Anies Baswedan itu menikmati itu. Enjoy. Iya, menikmati. Jadi dan saya melihat bahwa Anies tidak meninggalkan mereka. Anies tidak meninggalkan mereka meskipun juga Anies Baswedan berusaha juga untuk disebut sebagai seorang sosok yang toleran misalkan dengan sering sekali misalkan kunjungan kepada tempat ibadah-ibadah yang di agama yang di luar Islam ya. Nah, tetapi tidak meninggalkan. Misalkan dengan kepercayaan, misalkan ada beberapa yang Farid Oqbah itu yang ditangkap oleh Densus 88 juga ternyata pernah sempat ketemuan dengan Anies Baswedan ya. Ya mungkin untuk keperluan apa program atau dan lain sebagainya itu saya tidak tahu, tapi fotonya kan beredar bahwa ada Farid Oqbah juga ketemuan dengan Gubernur DKI Jakarta. Dan meskipun dia juga agak hati-hati ya, misalkan menyikapi soal Habib Rizik misalkan, yang saya kira tanpa Habib Rizik saat itu saya kira Anies kewalahan ya untuk kemudian mengkonsolidasikan masyarakat yang kemudian mendukung dirinya. Dan saya nggak tahu, tapi dia tidak terlihat ke publik ya, bagaimana kemudian ya meskipun dia waktu pulang itu kan dia juga hadir juga, sowan juga ya kan di situ. Nah, ini Anies nggak meninggalkan kelompok-kelompok radikal. Nah, ketika Pilpres kemarin itu ya lawannya Ahok kan, dia Ahok peninggalannya Pak Jokowi, kemudian berlawanan dengan Pak Jokowi, ya kemudian
akhirnya secara otomatis mendukung saya kira Pak Prabowo. Ya. Ini juga saya kira rumit juga. Rumitnya adalah Pak Prabowo itu menurut saya kan kalau saya lihat sekarang itu kan dia nasionalisme sejati sebenarnya kan. Kalau kita lihat sekarang ya, dengan kemudian dia juga menjadi di kabinet Pak Jokowi juga tidak terlalu kontroversi lah ya dari segi tindakan-tindakannya. Kok bisa misalkan kelompok-kelompok ini masuk ke situ, meskipun juga irisannya dulu disebut sebagai dia kelompok TNI hijau ya, yang di saatnya Pak Harto itu kan ngirisnya biasa ke situ irisan-irisannya. Nah, akhirnya dia mengumpul di situ. Nah, ketika Prabowo menjadi ikut bagian dari kabinetnya Pak Jokowi, saya kira ini bisa terlihat gak dia rontok gak secara dukungan, misalkan ya kita lihat ternyata surveinya kan masih tinggi. Wah, saya pikir ini mereka masih di situ ya, berarti kan kelompok-kelompok yang saya kira dulu pendukung Anies kemudian geser ke situ itu masih ada di situ, jadi masih tinggi. Dan menurut saya ketika nanti dia naik lagi, mereka tetap akan di situ. Tapi persoalannya adalah yang saya kira dilematis kan makanan mereka ya, kelompok radikal itu kan isu-isu politisasi agama. Kayak misalkan kemarin naik lagi kasus pawang hujan, logo halal ya kan. Itu kan sudah mengaktifasi kan, bagian itu untuk kemudian membangkitkan identitas. Jadi identitas keislamannya yang kemudian against terhadap Islam corak yang lokal. Nah, ini kan orang-orang itu ini masih berada di sekarang yang relawannya siapa? Anies Baswedan for presiden kan. Dan sebelumnya dia aktif dalam aksi bela Islam, Persaudaraan 212 ya kan? 11. Iya, 11 itu kan masuk klasternya di situ. Dan saya kira ketika Pak Prabowo naik, yaitu mereka tetap akan di situ, meskipun saya kira beberapa kelompok tokoh kemudian juga ingin menarik dukungan ya, kayak Pak Amin Rais, kan Neno Warisman juga digarap di situ, yang Buniani juga masuk, meskipun Neno Warisman katanya sudah nonaktif lagi, Buniani di situ yang sebagai tokoh yang dianggap pertama kali memposting pernyataannya Ahok yang menjadi pemicu huru-hara lah kira-kira itu terjadi. Itu kan dia juga untuk mencari itu ya, supaya nanti terakomodir kelompok-kelompok mereka itu. Pak Din Samsudin Pelita juga kan, itu memanfaatkan saya kira orang-orang yang anti terhadap Pak Jokowi kan, dia bikin partai politik. Masumi juga kan, karena kan bela Islam itu kumpulan dari banyak elemen kelompok-kelompok radikal ya, sebagian diantaranya adalah kelompok-kelompok menurut saya kelompok yang dikenal radikal. Nah, itu ngumpul di situ yang kemudian jadi bertarung ya di situ. Tapi kan juga isu-isunya juga harus terlihat ya, sebagaimana mereka misalnya partai-partai baru yang dia merepresentasikan katakanlah kelompok Islam itu menggarap isunya seperti apa. Nah, ini saya kira nanti bergantung ya, apakah ada isu-isu yang seksi yang bisa dimainkan ya untuk kemudian memicu bahwa isu-isu agama itu akan muncul kembali di 2024 ya. Itu saya kira kita lihat ya ke depan bagaimana. Nah, ini juga saya kira kalau saya sih melihatnya di pergerakan sukarelawannya siapa, Pak Anies Baswedan aja. Tapi kan nanti kalau dia nonaktif di gubernur juga dia nggak punya panggung juga. Nah, ini gimana pergerakan siapa orang-orang yang mendukung, dan karena suara dia juga cukup lumayan di survei kan. Itu menurut saya sih itu di kelompok-kelompok yang itu masih tetap konsisten lah ya. Jadi belum ada lagi pilihan, karena Prabowo juga masih bagus di survei, Anies Baswedan juga masih bagus ya itunya. Nah, kan sejauh ini pasti pemerintah tidak tinggal diam, Mas Robi, melihat aksi-aksi teror lah atau aksi-aksi radikalisme ekstrim. Nah, menurut pendapat Mas Robi, apakah pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah cukup tegas mengurusi masalah itu,
Apalagi Pak Jokowi adalah salah satu presiden, mungkin satu-satunya presiden yang berani mengambil tindakan tegas membubarkan dua organisasi masyarakat yang dalam tanda kutip diduga terlarang lah gitu ya, diduga menyebarkan mungkin dakwah-dakwah yang radikal atau apa gitu ya. Seberapa bagus atau seberapa jauh tindakan pemerintah menurut pandangan Mas Robi terkait ini? Jadi ini menarik menurut saya. Memang saya juga nggak berpikir sampai sejauh itu ya di pemerintahannya Pak Jokowi itu sampai dibubarkan ya. Dan memang cukup berani, dan saya kira ekses dampaknya juga nggak terlalu berpengaruh terhadap pemerintahan. Jadi tidak ada misalkan huru-hara setelah dibubarkan ya. Jadi artinya pemerintah bisa menangani itu ya. Pembubaran Hizbut Tahrir yang sudah mulai saya kira agak membahayakan secara ideologi kan, itu juga dianggap efektif, meskipun ada kritik bahwa ketika dibubarkan itu mereka akhirnya kemana-mana. Menurut saya sih ya biarkan saja, yaitu anggaplah gentayangan ya. Mereka kan sekarang bergentayangan dan saya sih sebenarnya dalam perspektif keamanan ya itu sudah cukup ya, sudah cukup tepat dia melakukan kebijakan, meskipun sebenarnya bahasanya bukan pembubaran ya. Jadi di perizinan sebenarnya yang di Hizbut Tahrir juga itu. FPI juga sama ya, meskipun dia akhirnya bikin ini kelompok yang baru namanya dengan akronim yang sama. Iya, dengan akronim yang sama. Menurut saya sih sudah tepat ya apa yang dilakukan oleh, kalau saya pribadi saya melihatnya meskipun saya juga nggak sampai sejauh itu. Waktu Hizbut Tahrir ya, saya dulu waktu zamannya Pak SBY juga saya pernah diskusi yang tentang soal Hizbut Tahrir ya, ditanyain soal pandangan. Sering kesimpulannya pada akhirnya dalam jangka panjang Hizbut Tahrir adalah ancaman terhadap ideologi bangsa ya, tapi dalam jangka pendek karena memang dia tidak membenarkan soal aksi kekerasan, artinya tidak akan nampak dalam ancaman jangka pendek ya. Nah kalau yang agak rumit memang Front Pembela Islam ya kan, dia lahir dari huru-hara di 98 ya kan, disupport saya kira sebagai kelompok yang non pemerintah untuk menghindari jeratan internasional terhadap hukum hak asasi manusia ya kan, untuk kemudian supaya arus deras liberalisme itu tidak masuk secara penuh ke negara kita, dibentengi oleh kelompok-kelompok ini, tapi pada akhirnya menjadi ancaman terhadap sebuah pemerintahan, bahkan lebih jauhnya ke ideologi negara ya. Nah ini kan cuma kan kelompok ini dalam konteks jangka pendek ini bisa selesai, tapi kan apakah mereka mati kan enggak. Mereka hanya menunggu momentum saja kan, nunggu momentum yang kemudian suatu saat yang nanti kalau ada, makanya juga opsi-opsi yang kemudian tentang penundaan pemilu ya kan, kemudian Pak Jokowi kemudian 3 periode, itu kan juga saya kira juga ada beberapa analisisnya mungkin juga ke arah situ ya. Jadi kalau misalkan ketika, apalagi sekarang saya kira hampir seluruh negara ya mengalami proses instabilitas dalam ekonomi misalkan karena wabah COVID ini. Nah itu juga menjadi berdasar ya yang kemungkinan bisa juga diterima oleh masyarakat. Nah kalau kami di Jokowi Prabowo ini kan selalu kami sampaikan untuk menghindari polarisasi ekstrim, Mas Robi, karena jujur saja kita juga memiliki ketakutan yang sama seperti yang Mas Robi sampaikan. Oh ya, ini ada yang lupa. Jadi kan yang baru-baru ini Pak Jokowi kan meskipun juga dicibir oleh beberapa netizen soal di keluarga TNI ya, keluarga TNI waktu Rapimnas TNI Polri lah, supaya dia juga ikut mendukung kebijakan pemerintah. Nah ini yang dulu yang terlewat ya saya kira, tapi kan waktu itu memang aksi bela Islam itu kan Jokowi belum ketemu polanya. Karena yang terlibat itu kan, saya temukan di lapangan itu adalah keluarga dari TNI Polri juga kemudian ikut terlibat di situ gitu loh. Yang ikut aksi bela Islam karena dia merasa bahwa
agama dia dilecehkan gitu Valid oleh ini. ini saya ketemu Iya. dengan dia bilang saya mantan mujahidah, perempuan saya keluarga dari Daru. Ini kesaksian ya, kesaksian dari teman-teman yang saya pernah kemudian bikin beberapa roadshow di beberapa tempat persoalan-persoalan ini. Meskipun jumlahnya saya nggak tahu. Nah, artinya bahwa Jokowi sudah tepat gitu loh. Itu untuk menghindari itu, ya kan? Itu untuk sampai jadi ketika misalkan ya pro kontra memang persoalan biasa ya kan. Tapi ketika pro kontra itu lemoso orang-orang yang dibiayai negara ikut yang kontra mereka juga, kira-kira begitulah. Bahkan Pak ininya. Jokowi menegur mereka ketika mereka baru menjabat di tempat yang baru, mereka Iya. malah sowan kepada Nah, kelompok-kelompok itu dia gitu loh. Itu kan bagian menjadi persoalan ya. Pada akhirnya ketika sowannya seorang orang penting di suatu daerah itu kan juga melegitimasi ke publik kan dia nggak berani kemudian menyentuh orang tersebut dari persoalan hukum kan. Itu artinya framingnya maknanya di publik narasinya bisa seperti itu. Nah kemungkinan saya melihat ya, saya pernah ditanya sama wartawan bagian dari intervensi yang berlebihan yang dilakukan oleh Jokowi ketika mengintervensi keluarga dari TNI Polri ya untuk kemudian ya salah satu memang ada yang lagi kontroversi misalkan tentang ibu kota negara kan. Nah itu menurut saya sih itu pengalaman dari aksi yang bela Islam kemarin itu ya, aksi yang huru hara di DKI ya menurut saya itu yang sehingga saya juga menyaksikan bagaimana ya keluarga-keluarga dari TNI Polri sendiri justru juga ada yang ikut terlibat gitu. Meskipun misalkan dia nggak ikut ke lapangan tapi dari sosial media mereka kemudian ikut dukung terhadap aksi-aksi itu. Nah ini dia nggak mau kecolongan itu mungkin ya dari setiap hal yang menganggap dia itu besar kemudian diplesetkan atau yang kontra itu menjadi sesuatu yang naib itunya. Nah balik lagi ke pertanyaan saya tadi Mas Ruby, Jokowi Prabowo ini ingin mencegah polarisasi ekstrim, sama lah intinya kita. Kalau tesis kita itu from voting to violence, kita nggak ingin dari pemilihan umum menjadi tawuran nasional yang skalanya besar, gitu ya. Nah, kami menyadari betul bahwa kelompok-kelompok ini ingin sekali menjadi bagian dari kekuasaan sehingga yang tadi Mas Ruby sampaikan mungkin menguasai dua kementerian itu. Nah, makanya kami ingin menutup ruang bagi kelompok-kelompok tersebut untuk masuk ke ranah itu, gitu ya. Istilahnya kami juga sama, kami pakai jin gendayangan. Kami ingin nih di periode ketiga Pak Jokowi, jin-jin yang gendayangan ini kami masukkan lagi ke botol. Kami masukkan dulu nih ke botol, istilahnya gitu. Kami tidak ingin memberikan ruang gitu. Nah, dari penjelasan saya sederhana ini, apakah Mas Robi juga memiliki pemahaman yang sama bahwa kelompok-kelompok ini ya jangan terlalu diberikan ruang yang terlalu besar lah, apalagi sampai diberikan porsi kekuasaan. Ya, menurut saya ya ya kalau sekarang kan sudah ini ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah ya komitmen terhadap kebangsaannya itu yang paling penting. Jadi sekarang mulai sekarang sebenarnya di Pak Jokowi sudah dilakukan ya. Saya ketemu juga banyak teman-teman yang saya kira tidak bekerja untuk publik ya, maksudnya tidak dipublikasikan. Yang paling penting adalah komitmen kebangsaan, tapi persoalannya ada komitmen kebangsaan itu kadang-kadang disusun juga selalu pada akhirnya berbenturan dengan kepentingan agama, khususnya mayoritas Islam. Sempat misalkan terjadi antara pro dan kontra antara Pancasila dan Al-Quran ya kan. Nah itu akhirnya menjadi sesuatu yang paradok. Jadi di sisi lain, tapi memang ini juga kritik buat kita ya. Jadi pelajaran agama kita ini dengan kebangsaan itu belum nyatu. Di materi-materi pelajaran kampus-kampus agama Islam misalkan ya, atau sekolah-sekolah Islam misalkan, belajar agama tersendiri. Jadi ketika si gurunya, si ustadznya mengajari ke muridnya tentang pelajaran agama, maka outcome-nya adalah menjadi muslim yang taat, muslim yang kapah. Muslim yang taat dan kapah itu pasti adalah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Pedoman hidupnya itu ya kan. Nah di sisi lain, di soal ngomongin soal kewarganegaraan, komitmen kebangsaan, Pancasila, itu warga negara yang baik adalah komitmen terhadap Pancasila dan NKRI. Jadi ada gap.
Jadi orang semakin nasionalis, seolah dipertentangkan. iya, semakin nasionalis maka cenderungnya tidak religius. Semakin religius, semakin tidak nasionalis. Si Felix Show kan yang itu juga viral, Pak. Nasionalisme itu tidak ada padanannya, tidak ada kaidah, tidak ada dalilnya gitu di dalam ajaran Islam gitu loh. Jadi nggak usah lah, ya kan gitu kan. Pancasila apalagi, kan anak-anak kecil ada gak Pancasila di Al-Quran? Kan nggak ada. Padahal sementara di pendidikan agamanya dia disuruh. Nah ini di kurikulum kita ini belum berhasil menyatukan persoalan-persoalan. Jadi persoalannya memang banyak ya yang saya kira dilihat dari letupan-letupan yang selama ini kita ini kan, kenapa bisa begini, akhirnya terus dibenturkan sehingga sampai hari ini kita masih berdebat tentang hubungan agama dengan negara, hubungan agama dengan NKRI dan pemerintahan. Iya, Pancasila kan, khususnya itu terus dipertentangkan. Padahal sebenarnya para pendiri bangsa kita, termasuk salah satu banyak diantaranya juga para ulama ya, ahli agama di situ sudah klimaknya tuh Pancasila itu untuk mewadahi kebangsaan di kita. Bahkan kalau baca buku-bukunya siapa, Yudi Latif itu, kita ini bukan sebagai sebuah, ya kita ini nation. Jadi Indonesia yang setiap negara itu terbentuk itu karena sebuah ras aja, suku apa gitu yang paling dominan. Kita ini kan beragam. Jadi nationnya itu betul-betul, nation state-nya itu yang paling bisa menjalankan nation state-nya itu justru adalah Indonesia. Karena terdiri dari berbagai suku gitu. Jadi nation-nya itu betul-betul nation. Arab, iya kan? Iya, Arab aja, ya kan di situ kan, dan terbagi-bagi Arab itu juga. Agamanya juga kan, di situ aja yang paling mayoritas. Tapi di kita tuh betul-betul nation. Nah itu yang menurut saya, yang gap itu yang saya kira itu harus, saya kira sudah mulai dirancang begitu serius ya, komitmen terhadap kebangsaan. Jadi makanya tidak ada lagi ke depan itu orang yang sebagai pejabat tinggi, apalagi eselon 1 kemudian dia masih ngomongnya itu masih masih komitmen ngomongin soal intoleran misalnya, itu aja sudah batal sebenarnya. Ada pejabat tinggi setingkat eselon 1 misalkan, dia ngomongin soal terlibat pada kegiatan-kegiatan yang intoleran. Itu bagi saya itu sudah hukumannya itu harus sudah keras. Nah, yang berikutnya adalah menurut saya kita juga harus punya perangkat hukum di mana menghukum orang yang ketika dia melakukan aksi kekerasan atau kriminal itu yang dia menggunakan atas nama agama. Jadi misalkan begini, meskipun misalnya motifnya kayak misalkan ada kelompok A yang kebetulan dia agama Muslim misalkan, dia membunuh seseorang itu kan dia takbir Allahu Akbar gitu. Pak itu harus dikenai pasal berlapis. Pasal berat ya. Iya, dia penistaan terhadap agama karena agama digunakan untuk kekerasan. Nah, kita belum punya tuh produk hukum yang seperti, karena kalau itu nggak segera dibereskan hal kayak gitu, akhirnya ya tadi itu. Jadi orang sembarangan sehingga dengan bisa menafsirkan sendirinya kekerasan boleh dilakukan selagi itu untuk kepentingan misalkan kebenaran, selagi itu kepentingan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan. Nah itu kan akhirnya persoalan. Nah, komitmen kebangsaan kita itu sudah nggak ada lagi persoalan soal orang-orang yang kemudian, contoh lagi, ada yang kasus sekarang yang lagi rame itu Muslim pindah ke Kristen, Kristen pindah ke Muslim, di antara mereka saling menjelek-jelekan agama dulunya. Itu harusnya dihukum yang lebih berat kayak gitu. Karena dia sudah nggak punya komitmen kebangsaan. Dia bukan lagi warga negara Indonesia. Kalau dia pindah ya pindah saja gitu loh. Itu kan sebuah keyakinan. Jangan kemudian mencela agama yang lain, ya kan? Itu kan akhirnya menjadi ada supporternya juga, ya kan? Yang kasus terbaru kayaknya Saifuddin Ibrahim, sebelumnya ada Muhammad Kace, Walone, ya kan, kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu juga belum diurus. Dan itu belum, saya nggak tahu ya, harusnya make sense antara Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan, kemudian sama Kementerian Pertahanan ya, bahwa itu juga sebenarnya mengganggu siklus stabilitas hubungan kebangsaan kita, yang soal-soal kayak gitu kan. Juga yang saya kira yang, tapi memang media juga kadang kurang ajar juga ya.
media maksudnya kadang-kadang kan sering memberitakan artis pindah agama ya. Dia artis satu pindah agama ya kan. Itu karena gara-gara apa? Sebenarnya secara tidak langsung juga dia melecehkan keyakinan agama yang lain yang dia dulu ditempatin kan. Itu juga menurut saya ya kalau saya pribadi itu harus diatur nih orang-orang kayak gitu. Tidak ada lagi yang contoh Saifuddin Ibrahim, kemudian KC, kemudian yang lain-lainnya ya. Itu sudah menyalahi komitmen kebangsaan. Kalau sudah koridornya begitu kan, itu sudah sangat ketat. Oh iya oke, kita Muslim di sini, tapi kita punya kesepakatan bahwa di bawah naungan NKRI dan Pancasila, bahwa agama-agama lain meskipun berbeda, kita meyakini bahwa agama kita yang paling benar, sudah tidak boleh lagi mempublikasikan tentang keyakinan orang lain, kemudian kita menghardik orang lain. Dan itu juga harus ada aturannya. Sebenarnya orang yang pindah agama itu harus punya peraturan yang ketat. Bukan kemudian kita melarang ya. Kan di beberapa negara saya kira melarang orang pindah agama kan. Bukan kita melarang, tetapi harus ada mekanismenya. Seperti misalkan, harus direstui oleh orang tua, ya kan? Atau kayak model pernikahan lah, kayak gitulah. Kalaupun misalnya harus ada bimbingan dari siapa pendeta atau ustadznya yang sebelumnya gitu loh. Itu juga bibit dari lingkaran yang kemudian itu menjadi pemicu soal isu-isu yang itu dia kan ditangkap oleh kelompok-kelompok radikal. Wayang ya kan yang dari Khalid Basalamah ya kan jadi benturan lagi kan, itu seakan-akan membangkitkan lagi yang dulu pertarungan pernah terjadi antara kubunya Jokowi sama kubunya Prabowo kan. Itu kan orangnya itu-itu aja sebenarnya kan. Kasus logo halal juga begitu ya kan, pertarungan. Terus kasusnya pawang hujan kemarin juga sama itu. Pertarungannya saya kira kalau di big datanya juga nggak berubah saya kira ya. Paling kalaupun kosong hanya beberapa saja. Pertarungannya saya kira nggak akan berubah. Nggak berubah loh yang dari respon-respon seperti itu. Tapi karena banyak bolong-bolongnya sehingga itu menjadi pertarungan, itu mengorbankan nilai-nilai atau kerukunan kebangsaan kita yang sudah saya kira lama dipupuk ya ininya. Nah ini pertanyaan terakhir Mas Ruby, mungkin bisa dijawab singkat aja. Ada nggak pesan bagi masyarakat tentang bagaimana menjaga atau merawat komitmen kebangsaan itu, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang radikal ekstrim ini? Nah, yang pertama adalah kalau saya sih kalau membaca media ya, itu jangan 100% percaya ketika apalagi misalkan berita-berita tersebut itu cenderung ke arah fitnah atau memojokkan sesuatu. Itu harus kecuali misalkan pertandingan bola lah gitu kan, itu boleh langsung habis itu. Jadi ketika itu harus di cross check betul-betul, jadi itu benar atau tidak. Jadi sebenarnya intinya ada di dalam dirinya masing-masing ya, literasi, penguatan literasi yang kemudian mengarah kepada ini. Tapi memang juga agak sulit ya. Sulitnya adalah ketika orang yang sudah kadung cinta terhadap seseorang, orang yang sudah tersakiti ya kan. Jadi ketika ada yang dia tersakiti pada sesuatu, misalkan ketika ada hal-hal yang kemudian memojokkan yang menyakiti kita itu, ya sudahlah dia langsung share, kemudian disebarkan dengan sukarela oleh orang tertentu. Nah memang ya intinya itu menurut saya literasi itu ya. Dan juga harus mulai diberikan ini ya, bahwa orang-orang yang seperti itu juga nasibnya kan sebagian ada di penjara gitu loh, orang-orang yang gara-gara itu padahal dia sebenarnya tidak tahu menau. Dia itu sebenarnya tidak menjadi bagian dari pertarungan politik elit gitu loh. Itu hanya dimanfaatkan saja oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya itu bisa jadi untuk memperkeruh kan konflik horizontal kan di antara kita. Nah, kelompok-kelompok radikal ekstrim itu sebenarnya doanya yang saya pernah wawancara ke banyak orang kelompok-kelompok radikal ekstrim itu selalu saya sisipi bahwa apa yang diharapkan oleh Anda terhadap bangsa ini. Dia bilang bahwa dia berdoa, dia berharap bangsa ini chaos. Bangsa ini ambruk supaya apa? Jadi ketika ambruk, chaos, dia punya peluang untuk jadi pintu jihad itu terbuka.
dia bisa melakukan perlawanan, bertarung di situ untuk merebutkan, untuk mengganti sistem ini. Jadi kedepannya itu juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok itu. Jadi ketika kita ada berita-berita yang mengarah kepada kebencian terhadap seseorang, ya kan, itu akhirnya kelompok ini tertentu itu saya kira harus mikirnya sampai ke arah situ gitu loh. Jadi saya hanya menyampaikan kira-kira itu tidak baik lah. Di agama saya kira juga itu bagian dari perbuatan dosa ya. Agama apapun ya. Betul, agama apapun. Apalagi itu cenderung ke fitnah ya ininya. Ya. Saya kira Siap. itu. Mas. Terima kasih Mas Robi atas waktunya. Oke. Siap. Ya, itu tadi perbincangan menarik saya dengan seorang pakar yang terlihat begitu menguasai, karena dari perbincangannya kayak daging semua ini. Mudah-mudahan saudara semua yang menonton ini bisa memiliki tambahan wawasan yang luas, yang komprehensif, sehingga tidak ada lagi pemahaman-pemahaman yang keliru tentang bagaimana menghadapi kelompok radikal atau bagaimana sebenarnya pertumbuhan kelompok radikal ini atau asalnya dari mana. Mudah-mudahan saudara semua semakin dilengkapi dengan pembahasan kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.